Yang kedua, karena pasti akan ada sedikit yang berbeda apalagi untuk Rasi dengan Valirnya. Basic Common Emblem kah yang akan dia bawakan dengan regen yang begitu tinggi. Walaupun lawannya Basio, yes itu dia Papulung. Impure Rage juga, ini akan menjadi api yang begitu panas untuk Geek Farm dari Alter Ego. Spammer. Oke, kita lihat. Alter Ego sedang berapi-api. Dan sedangkan di sisi sebaliknya Geek Farm, salah satu tim yang suka banget untuk membalikan kembali keadaan. Tapi, apakah api Alter Ego mampu membakar Geek Farm kali ini? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of doubt. Yap, di bawah sudah mulai panas ya. Wah, 2 melawan 2 tapi di tengah. Coba lihat. First blood. First blood Israel, tapi di depan sana Luke gagal didapatkan oleh para pasukan dari Geek Farm. Wah, bahaya. Masih coba dibalikan kembali keadaan 2 point kill. Israel dan Udil bahkan di sana akan menjadi sosok keganasan dari para pasukan Geek Farm kah? Nampaknya masih selamat early game. Iya. Di bawah menit pertama mereka sudah mengantongi 2 point kill. Yap, ini dia. Tapi sekarang ada pertempuran lagi. What? Oke, Wow. kena lagi loh. Rasi lagi yang kena karena udah flicker dan untuk sekarang Nile tidak menghentikan pressure-nya. Aduh, retribution terjadi, berhasil didapatkan oleh seorang Seliboy dari mereka Pai. Tapi lihat pressure dari serpa Loiski menangkap Seliboy. Retribution tadi keluarkan Pai, gak bisa selamat lagi dengan ada passing yang dimiliki dan Luka. One last hit, akhirnya double kill from Serpai. Membalikan sebuah keadaan yang dipegang oleh Geek Farm. Tadinya mereka udah memegang 1000 gold difference. Tapi untung ada sosok dari Super Pai. Wah. Bukan Serpai, Super Pai. Ini Papulung, aku udah mention sebelumnya. Harus reset, nggak cuma buat Geek Farm, tapi Alter Ego. Kalau mereka menyamakan keadaan dari game yang pertama, terus mereka bawain di game yang kedua, inilah efeknya. Apalagi dengan kita ketahui sendiri dari Emblem, untuk durability hanya akan ada di Seliboy dan juga Sirpai. Tinggal gimana caranya Alter Ego memanfaatkan utility, apalagi ada slow evac, spammer, Valir yang begitu menjengkelkan dengan slow effect-nya dan juga burning effect dari DPS-nya. Oke, sekarang di depan sana Udil masih mencoba untuk menumbangkan seorang Paloyski. One by one situation, double primer ward. Waduh. Udil masih bisa bertahan, tapi Paloyski yang harus mundur. Karena itemnya dimenangkan oleh Udil, tapi Udil masih mau lebih ada Nile di sana. Terperangkap ke Udil dengan double arcane set, one last hit. Udil, solo pick up, Udil versus everybody. All in telah dilakukan, tapi Udil belum tumbang. Wah, buying time itu. Buying time yang sangat mahal, Nile terlambat menuju ke arah Turtle. Apakah Udil berhasil menyelamatkan dirinya? Udil still survive kali ini. Berhasil selamat, mendapatkan Turtle, mencoba dijemput tapi sedikit terlambat. Tapi Pai masih mau mencoba mendapatkan Apoy. Dan terus bisa dikeluarkan, Luke yang menjadi pilihan utama. Di depan sana ada Rasi yang menghentikan pergerakan para pasukan dari Geek Farm. Sang api membakar, Seri Torrent mencoba sedikit demi sedikit memanggang para pasukan dari Geek Farm yang akhirnya meredakan dan disengage terjadi. Buying time yang begitu panjang membuat mereka semua hilang konsentrasi. Berhasil dimanfaatkan, Turtle didapatkan dan Rasi. Burst fireball-nya Prof. Itu membuat semua orang wah, juga, ya ampun. menjengkelkan banget serius. Karena apa? Karena dari segi early game-nya, di sini mau gak mau Geek Farm harus punya Radiant Armor. Entah itu Baloyski, entah itu Luke, atau bahkan Nile. Mereka harus punya Radiant Armor. Yang kedua, untuk slow effect-nya hanya bisa dihindarkan dengan menggunakan Rapid Boots. Sisanya mereka benar-benar harus mengimplementasikan juga bagaimana pengurangan damage terhadap Sirpai. Yang secara early game, dia benar-benar udah dapetin 3 kill. Artinya dia dapetin 3 spell fam persenan. Oke, masih 3 sama, 3 untuk Geek Farm, 3 untuk Alter Ego, tapi Blessing Blast for defensive dari Nino. Setidaknya memberikan dia space waktu untuk mundur. Tapi dibalik itu semua 2 poin kill telah didapatkan Seliboy. Akhirnya di following up dan berhasil mendapatkan poin atas Luke. Yep, tidak ada kesempatan, tidak akan bisa lagi nge-regen SP-nya tapi Nino mendapatkan tekanan sekarang. Space yang tercipta untuk Irithel ataupun Cadera harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Early game pressure yang benar-benar gak dilepasin sama Geek Farm. Seolah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga galak di early game. Iya. Alter Ego sekarang benar-benar harus sabar terlebih dahulu. Tarik ulur. Jangan sampai mereka malah termakan dengan tempo permainan cepat dari Geek Farm. Karena ini yang mereka mau. Mereka mau teamfight terus-terusan. Karena early game-nya damage-nya cukup Papulung. Yap, uset itu damage-nya udah berasa banget loh. Ya mau bagaimanapun Cadera udah menyelesaikan Hasclaw di first itemnya. Jadi nggak kaget, apalagi di menit yang ketiga. Menit ketiga Hasclaw ada critical, ada lifesteal juga. Oh, di depan sana langsung ada Serpai yang bakal coba diganyang begitu saja. Pai versus everybody tapi tidak akan bisa selamat karena ketajaman golok dari Luke. Golok yang sangat tajam dengan titik kali on the floor. Berhasil mendapatkan sosok dari Pai. Aduh, retribusi akan coba terjadi dan Seliboy gagal mendapatkan turtle-nya. Mundur ke arah belakang.
Nail masih malah B. Ada Udil. Udil tapi di sini kalau dia mengeluarkan Mystica sekalipun dia bakal coba dikanyang Rasi. Gak bisa menghentikan suara Kadera. Kadera masuk lebih dalam lagi dan bahkan Rasi. Tim fight dua sisi yang berbeda ternyata tidak bisa dipegang oleh Alter Ego. Oke, dan sekarang pemain Nail. dari Gig tapi sekarang, wait. Nail, what are you doing? Apakah ini hanya bait belaka? Karena Luke sebenarnya sudah siap standby dengan golok yang tajam. Celiboy akan menjadi korban keganasan Luke. Tapi nampaknya tidak ada Raging Sestrom. Milih untuk mundur terlebih dahulu, disengage terjadi. Tapi Paloisky tidak mau melepaskan Pai dan Raging Sestrom. Double kill terjadi untuk Gigfam. Dipaksakan keadaannya. Seri Toro telah dikeluarkan. Luke no quicksand curtain. Bahkan Luke harus ditumbangin. 1 hit lagi dan Rasi masih survive seperti apa Pulung. What? Rasi still survive. Rasi, 1 hit terakhir dan Rasi berhasil dapat. Tapi ini dia, war yang gak berhenti-hentinya. Nggak Ini dia akan pola berhenti. permainan dari draft yang udah dibawa oleh Gig. Sejauh ini berhasil mereka membawanya. Dan ini aku ngelihatnya jadi adu otot sih. Karena baik dari Gigfam atau bahkan Alter Ego, kalau melepaskan early gamenya, mereka akan sangat-sangat rugi. Secara damage, mereka sama-sama cukup. Secara engage, secara utility mereka juga sama-sama kuat. Apalagi Gigfam jauh lebih diunggulkan karena mereka mendapatkan early advantage dari Aboy dan juga Luke yang mendapatkan 3-5 kill dan bahkan untuk sekarang jadi total 8 poin kill. Iya. Gigfam dengan Cak Dera yang memenangkan match up di arah gold lane membuat dia jadi strong line sekarang. Untuk early game, Luke lihat. Dia pun bikin si Halberd, dia tahu persis lawannya Sirpai. Sirpai akan mengobrak-abrik belakangnya. Gimana cara menghentikannya? Kasih efek life drain. Iya, potong HP-nya, potong dari regen SP-nya, 8% tambahan, itu impactful banget dari si wah, Albert. Semakin besar darah Pai ini yang diincar sama sosok dari seorang Luka. Karena dia tahu Pai ini akan jadi frontliner. Apalagi biasanya War X untuk para Yuzong kan, Iya. untuk early itemnya. Itu udah sangat menguntungkan sekali Pak Pulung. Sementara sekarang mereka udah melakukan sebuah setup lagi, tapi happy spin-nya Ji. Oke, bakal coba menuju ke arah Luka. Berhasil terbakar, tapi di depan sana para pasukan dari Alter Ego. Mereka berhasil mengorbankan sosok Turtle dan juga Udil. Mereka coba kasih waktu untuk Nino. El Nino Posempre bisa kembali dengan adanya gold yang mereka miliki. Tapi dengan adanya dua Turtle ini makin melambung jauh. Early game Fraser dan kalau bisa kita bilang plan early dari sosok Baksyanya itu benar-benar berjalan dengan lancar sekali. Wow, Alter Ego 73%, 27% untuk Gig. Wah makin menurun tentunya, tapi Gigfam malah lebih galak di game yang kedua. Karena dari segi poin kill aja hampir perbedaannya 2 kali lipat Pak Pulung. Dengan 5.000 gold leading dari Gigfam. Untuk sekarang Aboy tinggal memanfaatkan positioning. Karena positioning akan menjadi kunci agar Alter Ego bisa terbait. Apalagi Pai-nya menggunakan Yuzong nih. Dia udah pasti bakal jump in ke belakang. Sehingga kalau Aboy-nya makin belakang makin sulit untuk ditangkap. Oke, tim fight akan coba terjadi, tapi di depan sana langsung ada seorang Apoy memberikan Mystic Gas. Informasi telah diberikan. Mereka mencoba untuk melakukan dive in. Tapi di dalam turret, tapi Cadera sangat tepat untuk bisa memberikan pressure. Di depan sana dan cutting happy birthday-nya gagal. Survive. Menuju ke arah belakang kan nampaknya tidak ada bendaman. Hantaman benda tumpul. Iya, coba lihat barusan. Nail harus menggunakan retribution-nya untuk bisa mendapatkan movement speed tambahan loh, Prof. Iya. Saking sulitnya berhadapan 1v1 dengan Rasi. Ini dia, game fake by Grab. Pada MPL Season 12, Valir dipick sebanyak 4 kali dengan hanya 1 kali kemenangan. Dan satu-satunya kemenangan berhasil didapatkan oleh Rasi pula. Dan gak cuma Rasi, bahkan Clay pernah membawakannya di mid lane. Dengan membawakan Season Hunter tapi belum maksimal. Hanya Rasi yang bisa memaksimalkan Valir. Namun di game kali ini sepertinya case-nya berbeda. Karena memang dari early game Rasi yang dimakan-makanin terus. Gila, di roll token sampai sekarang 4 kali loh Rasi dimakan. 4 kali tumbang. 4 kali tumbang. Grid Dragon Cadera Spear. udah punya GDS. Wah. Wah, ini nggak akan bisa ada yang nahan sih. Celiboy sekalipun. Dan yang lebih bahaya kalau Caderanya itu bermain flank dan dia fokus ke arah Rasi. Apalagi kalau kita berbicara Caderanya bermain dengan flank game dari tadi ya. Look-nya bisa follow up. Karena ada Raging Sandstorm dan bisa jump in langsung dengan cepat. Namun kalau kita melihat dari tadi Aboy Baloisky benar-benar menjadi garda terdepan dari Gigfam. Agar tidak ada yang bisa mendekati Nail untuk mengadu retribution. Oke. Lihat, adu retribution belum terjadi. Baloisky bakal coba diganyang. Flicker pun telah digunakan. Para pasukan dari Gigfam, mereka benar-benar melakukan zoning out. Tapi ada Pai, hantaman benda tumpul. Menuju ke arah backline, Aboy menjadi pilihan utama. Flicker telah dikeluarkan, kan Pai gagal memakan Aboy. Zoning out terjadi di dua sisi. Lihat Luka masih mau lebih. Luka terperangkap. Ternyata Luka termakan. Di sisi sebaliknya, Pai juga akan dimakan oleh seorang Cadera. Pertukaran 1 untuk 1. Draw, teng-teng. Iya, masing-masing XP laner hilang, tapi ada satu Lord yang berhasil langsung bergerak Wah, pula dan Celiboy. sekarang. Celiboy
body block yang bagus. Karena kalau body block yang gak berhasil tadi, Rasi sudah dipastikan akan lenyap dari Line of Dawn. Ya, tumbang untuk kelima kalinya bukan waktu yang tepat. Karena mau bagaimanapun, ketika ada Lord berjalan dan ada satu hero terpick off lagi, artinya defense-nya hanya akan dilakukan berempat. Dan dengan item yang udah jadi banyak banget glowing one di tangan Aboy, ditambah untuk sekarang look-nya full item attack. Buset. Jadi pasti bakal bener-bener mengerikan skimitar yang akan diputar oleh Luke. Ini bener-bener DJ Khalid on the floor dengan golok ini pasti sangat sakit banget. Tapi Rasi mau tidak mau dia cuma bisa memberikan dengan seri torrent. DPS di depan sana dan bahkan Aboy mencoba melakukan bersih-bersih. Belum ada yang bisa masuk ke dalam. DPS maksimal cuma dari Nino. Untuk menyelesaikan Lord bahkan mereka butuh Nino. Mungkin Akai cukup sulit untuk bisa bertahan di high ground. Cuma satu-satunya yang dimiliki dari Alter Ego adalah the power of objective. Tapi Nino di sana Purify Gaming telah terjadi. Informasi yang sangat mahal nampaknya sudah didapatkan. Alter Ego harus menunggu sampai selanjutnya. Oh bukan, Purify dia cooldown. Tapi dia pas banget momennya untuk Battle Mirror Image. Tough boots pas boots ya. banget. Itu yang bikin BMI-nya tough ya. boots. Iya. Dan sekarang Caderanya maksain untuk mendapatkan mid lane juga. Karena Geekfarm bener-bener leading jauh banget, hampir 10.000. Kalau mereka bisa menjebol bagaimana kehadiran dari mid lane. Base turret udah pasti ini bisa menyentuh ke angka 10.000 Pak Pulung. Oke, tapi Pai sedikit terlihat posisinya. Coba dihajar oleh seorang Baloyski. Tapi bakar membakar menjadi satu yang diberikan oleh seorang Rasi. Rasi belum bisa memanggang para pasukan dari Geekfarm untuk saat ini. Iya, Vengeance Flame-nya emang benar-benar juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena itu pun bisa menyelamatkan pergerakan dari Rasi ya. Kita tahu Vengeance Flame-nya itu udah satu Purify gratis. Cuman untuk sekarang diam-diam. Tapi Baloyski 418 ini adalah KDA yang sangat baik loh. Sisi yang dia ciptakan, damage yang dia ciptakan dan tadi targetingnya menghalau Cloud loh di area dari objektif. Iya, karena mau bagaimanapun Baloyski bukan menjadi sosok garda terdepan. Di depan sana masih ada Luke lagi. Iya. Dengan adanya Sandguard yang membuat dia regennya makin lebih kuat juga. Namun harus diingat juga bahwa Luke memiliki damage, memiliki durability. Jadi cukup balance nih. Lini depan dari Geekfarm itu sendiri dan immortality membuat Baloyski makin lebih kuat. Untuk sekarang 35 detik sebelum kehadiran dari Lord yang kedua. Melihat juga flicker dari Luke ready, harusnya sih Geekfarm bakal lebih memilih team fight ketimbang objektif. Atau jangan-jangan objektifnya diamankan, baru mereka tabrak bareng sama Lord untuk menuju ke arah base turretnya dari Alter Ego Esports. Waduh, kalau bisa kita bilang ini Luka ke belakang sekali sih kelar banget ya. Lihat, Retribution telah dikeluarkan. Mencoba didapatkan sosok seorang Nino. Tapi di cancel oleh seorang Sally pada Merkel Boy. Nino masih bertahan di sana. Belum blast juga, tapi lihat Pai. Hantaman benda tumpul. Melakukan zoning out. Tapi Cadera fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Geekfarm membawa game ini ke game yang ketiga dan Maniac from Luka. Menutup game kedua dengan Maniac. Berhasil membawakan pressure di early game yang mereka miliki. Dan akhirnya Geekfarm menolak untuk